Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24-25. Sahabat Iktus, Yesus Kristus dan karya pengorbanannya adalah dasar pembaruan bagi setiap orang percaya. Setelah itu, ia akan diperbarui dari hari ke hari dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang dapat mengubah seorang untuk menjadi semakin serupa Kristus dan memuliakan Tuhan. Bagaimana seorang dapat terus diperbarui oleh kuasa firman Tuhan? Matius 7 ayat 24-27 menjadi jawabannya. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua macam dasar terkait dengan keberadaan banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun sesungguhnya Tuhan tidak mengenalnya. Ayat 23. Perumpamaan ini adalah tentang dua orang yang disebut sebagai orang yang bijaksana dan orang bodoh. Kita akan melihat perbandingan antara kedua orang ini dan bagaimana relevansinya bagi kita sebagai pengikut Kristus yang hidup pada masa kini. 1. Tujuan yang berbeda. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Ayat 24a. Ia mendengar firman Tuhan untuk menaatinya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya. Ayat 26a. Ia hanya ingin mencari-cari kesalahan Yesus seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, atau hanya untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus seperti orang banyak yang mengikutinya. 2. Dasar yang berbeda. Orang yang bijaksana membangun kehidupan rohaninya di atas dasar kebenaran. Ayat 24b. Rumah harus didirikan di atas dasar batu agar air tidak meresap dan merobohkannya. Batu adalah gambaran tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sedangkan orang yang bodoh membangunnya di atas dasar pasir. Ayat 26b. Gambaran kehidupan rohani yang dibangun di atas dasar keinginan manusia, seperti kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Orang seperti ini disebut sebagai pembuat kejahatan. Ia tidak menerima bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 23. 3. Akibat yang berbeda. Orang yang bijaksana selalu mengisi tabungan kekuatan rohaninya dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat 25. Ketika permasalahan terjadi di luar kendalinya, yakni hujan, banjir, dan angin melanda, ia tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Sedangkan orang yang bodoh, ayat 27, hanya sekedar ingin mendapat keuntungan duniawi dari kegiatannya mengikut Tuhan. Ia menjadi rapuh, mudah frustasi, dan dapat mengalami depresi kronis ketika kesulitan melanda hidupnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku mendengarkan firman Tuhan untuk menaatinya? Sudahkah aku membangun kehidupan rohani di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan bukan sekedar keinginan duniawi? Apa akibatnya jika aku membangun kehidupan rohani di atas dasar kebenaran firman Tuhan? Dan bagaimana jika di atas dasar hal duniawi? Tuhan Yesus, aku telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kini aku berkomitmen untuk setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Aku mau belajar menaati-Mu mulai dari hal yang kecil yang telah Engkau nyatakan kepadaku. Aku tidak mau hanya sekedar mengikut-Mu
tanpa mengenal-Mu. Aku tidak mau hanya sekedar mencari berkat-Mu dan kehilangan diri-Mu, ya Tuhan. Aku menjadi kuat karena firman-Mu. Aku menjadi berkat pun karena kuasa firman yang bekerja di dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam menghadapi badai kehidupan. Kristuslah